Halo guys, selamat datang di Suara Kita Aksi Nyata. Bela negara ala era digital. Saya Alam yang akan memandu podcast Suara Kita. Pernah nggak sih kalian ngelihat berita aneh di grup WA keluarga? Sampai gregetan banget baca berita hoaxnya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal perang jempol melawan hoax. Bareng 4 narsum keren kita. Ada Ali, si paling nasionalis. Aldi, si paling kritis. Marsha, si paling aksi. Dan ada Lani, si paling realistis. Oke, untuk memulai, boleh dong bantuannya si paling kritis? Untuk spill the tea, separah apa sih situasi hoax di Indonesia sekarang? Dan kenapa ini bahaya banget? Wah, situasi hoax di Indonesia tuh udah di level darurat. Bayangin, ribuan kasus hoax setiap tahun dari isu kesehatan, politik, sampai penipuan. Yang bikin makin serem, sekarang hoax disebar pakai teknologi canggih, kayak deepfake dan AI, jadi makin susah dibedain mana yang asli, mana yang palsu. Kalian udah pada tahu belum? Ternyata hoax bukan hal baru loh. Hoax tuh udah digunain ribuan tahun lalu, tepatnya di zaman Romawi kuno. Jadi ceritanya gini, setelah Julius Caesar terbunuh, dua tokoh kuat saling berebut kekuasaan, yaitu Octavian dan Mark Antony. Octavian nyebarin propaganda palsu bahwa Antony dikendaliin sama Cleopatra dan ingin menjadikan Roma bagian dari Mesir. Bahkan Octavian tuh ngemalsuin wasiat rahasianya Antony yang katanya ingin dimakamkan di Mesir dan mengabaikan Roma. Hasilnya pun rakyat jadi marah. Antony dianggap sebagai pengkhianat. Lalu kerajaan Romawi pun percaya dan Octavian pun menang. Dari hoax dan tipu daya lahirlah kaisar pertama Romawi, si Augustus. Nah, hoax di Indonesia sendiri sudah sangat memprihatinkan loh. Menurut Kementerian Kominfo ngelaporin bahwa pada tahun 2019 menjelang pemilu ada lebih dari 1.500 hoax politik dalam setahun. Artinya dalam satu hari ada 4 hoax yang disebarkan. Bahkan pada masa pandemi COVID-19 lebih dari 2.000 hoax terkait kesehatan beredar luas di media sosial. Angka ini tuh udah sangat memprihatinkan banget. Tapi kan hoax itu awalnya cuma dari informasi seliweran doang. Emang berdampak banget. Jadi, hoax itu bukan sekedar informasi palsu, tapi racun yang bisa mengadu domba rakyat, bahkan memecah belah bangsa. Dari isu SARA, politik, hingga kesehatan, hoax bisa mengubah perbedaan jadi permusuhan. Nih, kita sebagai ASN, kita punya peran penting menjaga persatuan, bukan menambah perpecahan. Jangan asal sebar, jadilah teladan. Karena satu kabar bohong bisa menghancurkan kepercayaan dan persaudaraan. Hoax bisa memecah bangsa, tapi ASN bisa jadi garda penjernihnya. Sharing sebelum sharing demi Indonesia yang utuh. Sebagai generasi yang lahir dan hidup dalam era digital, Gen Z harus lebih tajam dari algoritma. Cek dulu, baru bicara. Telusuri sumber, jangan hanya ikuti tren. Wah, ngeri juga ya. Tapi, apa hubungannya sama bela negara? Coba si paling nasionalis, jelasin dong kenapa urusan jempol ini literally jadi urusan negara. Wah, pertanyaannya mantap nih. Cuma jempol doang, ngaruhnya apa sih buat negara? Jadi gini guys, zaman sekarang jempol ini bisa lebih bahaya dari bom molotov. Kenapa? Ya, karena dengan jempol orang bisa mengadu domba warga sekampung cuma lewat WA grup keluarga. Bikin hoax viral yang bikin orang saling benci, atau nyebarin video editan yang mengubah persepsi jutaan orang. Hoax itu bukan cuma iseng-iseng. Hoax bisa memecah belah masyarakat,
mengadu domba antar suku atau agama, bahkan mengganggu stabilitas nasional. Dan bahayanya, hoax tidak kenal suku, usia, atau agama. Ia bisa masuk kemana saja, dari hal yang terkecil grup WhatsApp keluarga sampai trending topik di media sosial. Coba bayangkan, satu postingan yang penuh kebohongan bisa mempecah belah masyarakat. Satu video editan bisa menebar kebencian antar kelompok, dan satu komentar yang salah bisa menyurut konflik. Ini bukan hal yang sepele, karena hoaks tidak hanya menipu akal sehat, tapi bisa menggerogoti persatuan, mengikis toleransi, dan menghancurkan nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar kebangsaan kita. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Kalimat ini bukan sekedar semboyan. Ini adalah janji bangsa, janji bahwa kita hidup bersama meski berbeda suku, agama, bahasa, budaya, dan pandangan. Tapi bagaimana kita bisa tetap satu jika setiap hari kita dicekoki hoaks yang menjelekkan kelompok lain? Jika setiap perbedaan langsung disuruh jadi permusuhan. Itulah sebabnya perjuangan kita hari ini adalah perjuangan akal sehat. Perjuangan menjaga ruang digital agar tetap sehat, damai, dan bermanfaat. Perjuangan memilih untuk berpikir sebelum membagikan. Perjuangan mencari informasi sebelum menyebarkannya. Nah, disinilah jempol kita punya peran vital. Bayangin, cuma dengan satu klik share, kamu bisa bikin orang salah paham. Bisa membuat orang menyebarkan kebencian. Bahkan bantu musuh negara menyebarkan informasi. Itu sebabnya jempolmu sekarang jadi garis depan bela negara. Jempol yang cerdas artinya kamu nggak mudah percaya informasi mentah. Cek faktanya dulu baru disebar. Menjaga ruang digital tetap sehat dan damai. Karena bela negara itu nggak harus seragam loreng, tidak harus mengangkat senjata. Kadang cukup dengan satu tindakan sederhana, nggak ikut nyebar kebohongan itu termasuk bela negara. Ingat, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kita menjunjung nilai kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan hidup di tengah hoaks yang penuh kebencian. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia tidak akan berdiri kalau kita terus terpecah belah dengan kebohongan di kita. Bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata. Di era sekarang, bela negara itu soal menjaga kebutuhan bangsa dari semua bentuk ancaman termasuk ancaman di kita. Dulu, pahlawan angkat bambu runcing. Hari ini kita angkat jempol. Pastikan jempol ini cerdas dan bertanggung jawab. Tapi kan yang nyebarin hoax itu banyak banget. Emang ngaruh kalau cuma kita doang yang waras? Nah, pertanyaan bagus. Si paling asih. Gimana nih cara kita sebagai anak muda buat siap siaga melawan hoax? Kasih kita step by step-nya dong. Oke, jadi cara kita sebagai anak muda buat siap siaga melawan hoax bisa banget mulai dari langkah-langkah yang kecil tapi berdampak besar. Aku mau ngasih tips-tips yang simple tapi powerful banget buat kita lakuin bareng-bareng. Yang pertama itu saring sebelum sharing. Karena kita hidup di zaman yang serba kilat sekarang ini. Belum juga buka mata, notif HP udah pada rame sama info baru. Tapi ingat, jangan asal refleks tiap ada berita yang nyeleneh atau berita yang lagi viral. Karena kadang yang bikin kita nyebar hoax itu bukan karena niat kita, tapi kadang karena kita terburu-buru atau kita lagi malas mikir kalau berita ini tuh benar apa enggak. Jadi pas dapet info yang bikin heboh, tahan dulu jempolnya. Kita harus cek-cek dulu baru mau mutusin mau di-share atau enggak. Cara-caranya tuh simple banget. Yang pertama, kita melihat dari judulnya. Kalau misalkan judulnya terlalu bombastis atau provokatif, udah merah tuh benderanya. Kemudian yang kedua itu kita mencari pembanding atau kita cek fakta terlebih dahulu. Bisa kita lakukan kayak buka situs cekfakta.com, turnbackhoax.id, atau di berita-berita resmi lainnya. Setelah itu untuk media gambar kita bisa coba dicek di Google Reverse Image. Siapa tahu gambarnya udah pernah dipakai buat hoax lain. Aku kasih contoh nih untuk saring sebelum sharing. Pasti kalian pernah dengar info nih yang bilang kalau minum air panas bisa bunuh virus corona. Kedengarannya tuh logis banget, tapi ternyata itu hoax klasik.
Jadi mulai sekarang kita biasain buat mikir dulu sebelum nge-share. Karena makin banyak yang melek cek fakta, maka makin kecil ruang buat hoax menyebar. Kemudian yang kedua itu edukasi circle terdekat kita. Karena yang sering kena hoax itu biasanya bukan kita aja, tapi orang tua kita, tante, om, bahkan teman-teman sendiri. Jadi tantangannya di sini gimana sih caranya negur tanpa bikin berantem? Tipsnya itu yang pertama, kita jangan nyalahin langsung. Kalau misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu, kita mengganti dengan kalimat yang lebih baik. Contohnya nih kayak, wah aku juga sempat percaya itu loh, tapi ternyata hoax. Nih aku nemu faktanya di sini. Nah kita tuh bisa pakai nada santai seolah kita ngajak ngobrol biasa. Terus kalau misalkan dia ngupload status WhatsApp, ini statusnya ternyata hoax, kita bisa juga kirim link cek fakta dengan emoji atau tambahan lucu biar nggak terlalu tegang nih buat ngasih taunya. Terus yang ketiga itu kita bisa laporin konten negatif karena kita punya kekuatan sebagai netizen. Kalau misalkan kita lihat konten hoax, provokatif, atau konten-konten yang menyesatkan di medsos, kita jangan tinggal diam. Kita tuh jangan anggap remeh satu report. Karena kalau misalkan kita nemu konten yang nyebarin hoax atau konten yang terlalu misleading banget, jangan cuma disambatin, langsung aja dilaporin. Cara-caranya tuh gampang banget. Yang pertama itu kalau di sosmed Instagram atau TikTok, kita tinggal pilih laporkan. Terus kita pilih nih alasannya, misalkan kontennya bermasalah atau kontennya mengandung berita yang tidak benar. Jadi kita bisa langsung aja laporin dari medsos tersebut. Ini kenapa penting? Karena makin banyak yang report, makin cepat juga platform itu bisa turun tangan. Jadi daripada cuma di-share sambil marah-marah, mendingan kita langsung ambil aksi aja. Kemudian yang terakhir ini juga gak kalah penting, kita bisa sebarkan konten positif. Jadi kita tuh bukan cuma sebagai penonton pasif di medsos, kita bisa juga menjadi kreator yang menyebarkan hal-hal positif dan bikin perubahan tentunya. Kita bisa pakai platform buat hal-hal yang bermanfaat. Konten ini gak harus ribet-ribet kok, bisa banget mulai dari meme lucu tapi nyentil yang tetap ngasih edukasi tanpa bikin ngantuk orang. Terus bisa juga bentuk video klarifikasi hoax yang dibawakan dengan gaya komedi biar informatif tapi tetap seru ditonton. Kemudian kita bisa juga bikin thread di Twitter yang singkat, padat, tapi penuh insight. Atau bisa juga bikin podcast kayak gini. Pokoknya kita bisa banget ubah timeline jadi lebih sehat, lebih kritis, dan tidak gampang tertipu hoax. Karena sekarang jadi keren itu bukan cuma viral, tapi juga berfaedah. Oke, masuk akal sih tipsnya. Ternyata nggak seribet yang dibayangin ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang penting konsisten. Kadang kita mikirnya harus ngelakuin hal besar dulu, padahal ngingetin satu orang di grup WA aja udah ngebantu. Nah, bener banget. Small action, big impact. Gila, keren banget obrolan kita hari ini. Boleh dong si paling realistis kasih closing statement untuk podcast kita hari ini. Jadi, bela negara di era sekarang itu gak selalu identik dengan mengangkat senjata atau turun ke medan perang. Konsep bela negara yang telah berkembang mengikuti tantangan zaman yang juga berubah. Saat ini, kita hidup di era digital, di mana ancaman itu gak hanya datang dari luar wilayah fisik, tapi juga dari dalam jaringan informasi, baik dalam bentuk hoax, ujaran kebencian, provokasi, dan manipulasi opini publik. Nah, di tengah kondisi itu, menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab adalah bentuk bela negara yang nyata. Disinilah letak kekuatan jempol kita. Di balik satu klik, bisa lahir kebaikan atau justru kekacauan. Dengan tidak menyebarkan hoax, mengklarifikasi informasi sebelum dibagikan, dan tidak mudah terprovokasi, kita sedang menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat dari kepanikan, dan merawat persatuan bangsa.
Tindakan seperti ini memang tidak terlihat heroik di permukaan, tapi dampaknya sangat besar. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari militernya, tapi dari bagaimana rakyat berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menjaga nilai-nilai kebenaran dan kebangsaan. Jadi teman-teman, mulai sekarang berpikirlah sebelum klik, cek sebelum sabar, dan saring sebelum sharing. Hal ini merupakan wujud keberanian di zaman sekarang. Karena bela negara hari ini dimulai dari hal-hal kecil, termasuk dari jempolmu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa.